Ya, welcome back to Zenius Learning Podcast. Oke, ketemu lagi bareng gue Lukman Hakim ya, tutor sejarah Zenius. Dan sekarang gue udah gak sendiri, gue ada dua teman yang akan mendampingi gue. Ada Mas Pras, master tutor kita. Dan ini, the man behind our creative marketing. Jarang kelihatan ya. Iya kan? Jadi ini apa ya, selama gue 8 tahun kerja di Zenius kayaknya baru pertama kali tampil di depan Kita keluarkan ya, kamera. Bang, ya. Kita keluarkan khusus buat edisi kali ini. Ada Mas Ari Chandra. Halo, Mas halo. Ari. Mas Pras ya. Ya mungkin kalian udah lihat ya di thumbnail ya, kita akan bahas apa hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau ngenalin lagi nih tentang Zenius. Zenius itu apa sih? Ya, Zenius itu adalah platform pembelajaran yang menyediakan berbagai macam konten, soal, live, video pembelajaran yang bakal bantu lo buat satu, belajar mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian, termasuk ujian masuk perguruan tinggi nih ya. Sama juga bisa membantu lo mempersiapkan fundamental pikiran lo nih biar lebih jelas peta realitasnya kalau kata Sabda. Oke, Mas Pras, Mas Ari, langsung aja. Kemarin tanggal 28 kita kan baru aja nih ada pengumuman SNBP ya. Kan kalau dulu SNMPTN lah ya kalau dulu ya. Oh, zaman gue PMDK. Zamannya PMD. Udah lanjut. Gitu. Zaman gua SNMPTN undangan karena ada SNMPTN tulis. Nah, terus ya kita udah lihat lah ya pengumumannya, mungkin sekitar dari yang daftar tuh ratusan ribu, yang keterima tuh kalau nggak salah kuotanya cuma 150.000 ya. Sekitar Itu 20%. 20%-nya aja tuh yang keterima. Nah, kira-kira ada pesan atau apa kayak buat mereka yang lolos dan nggak lolos dari SNBP kemarin? Silakan Mas Ari dan Mas Pras. Gue dulu kali ya. Ya, silakan, Ri. Paling apa ya? Ya buat yang lolos, selamat menjalani kehidupan sebagai calon mahasiswa. Jadi ini tinggal daftar ulang aja, dan mungkin karena kuliahnya masih lama banget, jadi ya masih banyak waktu yang bisa kalian manfaatin. Terus bisa mungkin buat yang ya bisa buat belajar bahasa Inggris, misalnya ada bisa buat belajar fundamental lagi, belajar programming. Intinya ada banyak waktu yang bisa kalian manfaatin sampai nanti akhirnya menjalani kuliah sebagai mahasiswa. Karena ada waktu kayak sampai September ya. Biasanya kayak jadi ada hampir 6 bulan ya buat waktu Mempersiapkan kosong ya itu, soft gitu. skill dan lain sebagainya lah Dan ya. lain-lain kayak gitu. Jadi ya selamat manfaatin waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Terus buat yang nggak lolos, ya variabel penilaian SNMPTN ini banyak banget gitu. Jadi nggak cuman dalam hal yang bisa kita kontrol, which is itu nilai kita, tapi ada juga sekolah kita juga jadi penilaian, asal daerah kita juga bisa jadi penilaian. Jadi ketika kita atau kalian mungkin nggak lolos di SNMPTN atau di SNBP ini, jangan ngerasa nyalahin diri sendiri. Aduh, aku kurang ini. Jadi sedih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri karena ada banyak faktor penilaian lainnya juga gitu. Bukan akhir segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Dan SNMPTN ini kuotanya sebenarnya relatif kecil ya. Jadi sekitar 20% dari 100%. Jadi masih ada 80% pintu yang bisa terbuka gitu. Jadi jangan terlalu meratapi 20% pintu yang udah tertutup, tapi masih ada 80% pintu yang bisa diperjuangin gitu. Tapi ya kalau gagal terus sedih nggak apa-apa juga, karena mungkin selama hidup kalian ini, mungkin dari banyak teman-teman juga ya, ini merupakan kegagalan terbesar pertama sejauh ini. Mungkin lah ya. Mungkin di SD, SMP, SMA lolos terus yang mau. Terus sekarang nggak lolos terus sedih nggak apa-apa, tapi ya mesti harus segera bangkit sih. Oke. Sehari 2 hari sedih, Tapi langsung mempersiapkan diri lagi. iya. Oke. Mas Pras gimana Mas? Idem. Enggak. Oke. Boleh. Ya, hampir sama pesannya sama Ari ya. Buat yang namanya ada, selamat dulu deh. Itu kayak ya reward lah ya buat yang udah bersusah payah ujian. Iya, karena kan tugas-tugas juga banyak. Itu juga masa pandemi, itu juga kita nggak bisa mungkir ya. Mungkin juga ada yang betul-betul mengejar nilai sih man, supaya masuk di SNBP ini, di sekolahnya dekat sama guru BP, guru BK, supaya nanya jurusan yang tepat gimana ya, kita juga harus hargai di sana kan. Selamat buat lo semua. Tapi ya lanjutin yang kata-kata dari Ari,
sukses itu bukan final. Ini mungkin sukses, kalau tadi kan kegagalan pertama nih, mungkin inilah sukses pertama. Tapi nantinya akan banyak tantangan nih. Ya misalkan dari buat yang masuk jurusan sains, praktikum, buat yang jurusan sosum, mulai harus baca banyak segala macam. Biasanya nih yang udah masuk di kampus, entah cara belajarnya beda, itu mulai agak stres tuh. Wah ini kok teman-teman kalau di SMA tuh banyak yang bareng-bareng ngerjain tugas. Di kampus biasanya kan agak individualistis misalnya. Nah itu mulai deh yang tadi gue lanjutin hari, nguatin fundamental, mulai banyak baca hal-hal lain, wawasan lo dibangun, dan mulai ya terpenting ini sih menurut gue ya, kalau misalnya ada kesempatan cari tahu di kampus organisasi mahasiswanya apa, kayak kegiatan Kehidupan kampusnya UKM-nya kayak gimana, gimana, kosnya di mana itu, yang murah di mana, makan murah di mana, itu lo punya privilege, kayak privilege sih bisa duluan ke sana. Bisa memprepare banyak hal yang kalau kemarin kan podcast juga ada tuh kehidupan kampus yang berbeda di SMA tuh kalau salah Uti sama Julio ya. Itu kan banyak hal yang perlu lo siapin nih sebagai mahasiswa tuh akan beda banget dari yang SMA. Nah, terus nih buat teman-teman yang gagal, tadi kan Mas Ari juga mention, sebenarnya kan kalau kita lihat sebagai jalur masuk perguruan tinggi itu kan ada 3 ya. Kalau yang perguruan tinggi negeri itu ada jalur SNBP yang undangan, SNBT yang tes, dan juga ada yang mandiri. Nah, kalau dari cara opsi yang lain nih buat teman-teman yang gagal supaya bisa apa ya, tadi kan mungkin ngerasa down segala macam, kita kasih sedikit pencerahan bahwa masih ada yang lain. Bisa nggak coba diceritain nih yang jalur lain tuh kayak gimana, Mas Ari? Ya pertama kalau jalur pros dulu kali ya. Oh boleh. Giliran gantian, sorry. Yang pasti yang dikejar banyak orang itu adalah SNBT kan, karena itu dianggap sebagai ya meritokrasi lah, kayak kemampuan lu berpengaruh pada peluang lu masuk kan, dan memang betul kayak gitu. Nah sekarang ya tadi dibilang oh sedih nih, sekarang lu lihat lagi, untuk memperbesar kans gue masuk di jurusan-jurusan yang gue pengenin itu adalah ya lu lihat simulasi apa yang mencerminkan SNBT, yaitu tryout. Nah gue ngeliat ada kebiasaan ketika orang habis ikut tryout itu ya udah hasilnya keluar, terus bandingin nilai sama temen, lihat gue masuk atau enggak. Habis itu udahlah, kalau pun nilainya jelek gue belajar lagi. Menurut gue mau ngelihat pola yang dilakukan oleh Grandmaster Catur sih. Grandmaster Catur itu ternyata jarang banget main catur. Banyaknya dia itu menganalisis pertandingan dia sama yang lain, atau pertandingan orang lain, dicari kesalahan gue di mana. Nah hal yang sama kalau kita terapin nih, lo habis ikut Grand GTO, ikut tryout yang lain dari Zenius, terus coba lihat soal-soal yang salah, diskusi sama teman, dan fokus ke soal itu aja dulu supaya lo bisa ningkatin. Nah dalam waktu kurang dari 45 hari ini, lo bisa fokusin ke arah sana, memperbesar kans lo untuk masuk ke jalur SNBT. Pun kalaupun itu misalnya merasa nggak cukup, lo pengen banget memperbesar nih peluang lo, masih ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini bukan berarti belajarnya beda lagi, karena itu kayak satu paket man. Lo udah belajar hal ini, nanti di mandiri ya tesnya mungkin agak beda ya. Kalau SNBT itu fokus ke TPS sama skolastik, di mandiri itu ada tes PKA. Ya benar. Nah itu akan pelajaran akan kepakai juga nih ketika lo masuk jurusan sains atau sosum, ya akan diterusin. Mungkin untuk mandiri, Ari mau lanjut dari Ya jadi kalau jalur mandiri itu sebenarnya apa ya, jalur yang sering dianggap remeh ya. Padahal banyak tuh ya. Padahal kuotanya itu 50% sendiri gitu. Misalnya di UI itu di SIMAK, dari SIMAK UI itu kuotanya 50%. Sedangkan SNMPTN ataupun UTBK yang biasanya dipersiapin banget anak-anak sejak kelas 11 bahkan mungkin, atau sejak awal kelas 12 itu sekitar 30% gitu. Jadi sering dianggap remeh atau sering kurang disiapin, padahal sebenarnya itu kuotanya tinggi. Kayaknya mandiri itu biasanya orang anggap sebagai pintu terakhir lah ya. Pintu terakhir. Jalan terakhir. Dan gitu. udah stres man. Selesai SNBT dulu kan UTBK ya. Udah stres banget. Terus masih ada lagi nih. Kayak udah capek. Staminanya udah habis nih, endurance-nya gitu. Tapi mesti dicari tahu juga ya, karena jalur mandiri itu kebijakannya tergantung tiap-tiap kampus masing-masing gitu, termasuk pembiayaannya gitu. Jadi dari mahasiswa mungkin kalau ada masalah keuangan atau kayak gitu, ya mesti cari-cari sih kampus mana yang pembiayaannya di jalur mandiri kira-kira terjangkau oleh ekonominya gitu. Iya, biasanya labelnya mandiri itu jalur terakhir dan jalur paling mahal. Jalur paling mahal. Tapi sebenarnya nggak semua mahal yang gapnya. Ya ada beberapa PTN yang gapnya lumayan tinggi ya. Ada
uang pangkal tersendiri. Cuma ada beberapa PTN yang sebenarnya jalur mandiri sama jalur SNBT dan SNBP, SNMPTN-nya sebenarnya tiga-tiganya sama gitu. Begitu. Jadi mesti pinter-pinter dan nyari tahu jalur mandiri mana yang kira-kira sesuai lah dengan kondisi ekonomi gitu. Sesuai dengan kondisi ekonomi, sesuai dengan jurusan dan lain Iya, sebagainya iya, juga ya. Nah, tadi Mas Pras ada nyebut soal endurance nih yang kadang-kadang sampai mandiri, karena kan itu benar-benar kayak race ya. Dari mulai ya SNBP di awal tahun sampai nanti di mandiri mungkin di Juni, Juli, Agustus gitu kan. Ini kan kayak lomba balapan nih. Gimana tipsnya nih supaya nggak pas mandiri udah loyo gitu loh, udah capek. Iya sih. Gue ngebandingin ketika gue masuk kampus negeri itu jalurnya satu. Dulu namanya PMDK ya, itu jujur nggak terdianggap sama angkatan gue karena itu ngerasa kayak lotre aja lah. Kita fokus ke dulu namanya UMPTN kan. PMDK tuh displesetin jadi kayak pendekatan mulu dapat kagak. Kita ke jurusan tapi ya dapatnya dikit lah. Nah, tapi ketika gue ngeliat bergeser ada SPMB berikutnya, itu gue ngeliat bahwa supaya kita endurance-nya tetap tinggi, biasanya tuh ada grup teman-teman yang berjuang bersama. Ya kan, kalau lo mau lari cepet, lo lari sendiri aja. Kalau lo mau lari jauh, ya lari bareng-bareng gitu. Nah, itu biasanya di grup kayak di bimbel-bimbel atau di pertemanan, atau misalnya di Zenius tuh ada namanya Discord group kan. Kita bareng-bareng. Kayak tadi Ari bilang ya, info-info itu ini nih yang kadang-kadang gue ngeliat kita mungkin aja bisa masuk kampus bagus, bayarnya murah, karena kita tahu informasi yang orang lain nggak tahu. Contoh misalnya, Undip tuh buka loh 2 hari lagi. Terus infonya kayak cuma kesebarnya dikit Di sekitar orang di aja. circle tertentu yang, nah kita juga nggak tahu ya itu kesebarnya gimana. Nah, dengan kita bareng-bareng teman-teman, jadi kan kita sering kan, ini buka loh, SCT Telkom kayak buka deh kemarin. Ini ada contoh-contoh soalnya. Nah, kalau kita lagi sendirian, berjuang sendirian tuh, jadinya kan udah stres, bete, terus kayak riuh lah. Kalau bareng teman-teman, ya walaupun ada juga yang saingan, ya wajar lah. Tapi kita gue pikir ya lebih dapat banyak positifnya dengan kita misalnya ada bareng-bareng di grup Discord-nya Zenius gitu. Informasi tuh banyak banget disebar-sebar sama, bahkan ada mentor-mentor yang merupakan alumni Zenius yang kadang-kadang ikut juga, dan infonya tuh relevan karena mereka emang tingkat pertama di kampus, jadi ya. tahu nih, bahkan sampai beasiswanya. Bisa kasih banyak insight tentang kehidupan awal kampus, beasiswa dan lain sebagainya. Tadi Ari bilang, ada biaya, mungkin aja ada biaya, tapi tenang aja, tahun pertama dapat kok beasiswa, ada ininya gitu. Nah, kayak gitu yang menurut gue bisa meringankan kita untuk meringankan serta ngangkat endurance kita sih, daya tahan kita dengan bareng-bareng. Biasanya juga bisa dicicil, kayak misalnya uang pangkal atau apa, Ya, tuh ada benar. juga yang metodenya bisa dicicil dan lain sebagainya. Sari, ada tambahan nggak? Nah, kalau informasi tentang SNBT kan udah jelas ya, timelinenya sekitar mungkin 40-an hari sekian lagi. Nah, setelah itu ya biasanya mesti cari-cari tahu nih jadwal seleksi mandiri di tiap-tiap PTN-nya. Terus biasanya tanggalnya memang mepet-mepet gitu. Jadi memang mesti kayak misalnya Biasanya barengan. Iya, kayak yang biasanya barengan tuh SIMAK UI, UGM itu UGM tuh, mepet-mepet. dulu. Kayak hampir setiap ini gitu. Jadi mesti pinter-pinter nyari tahu itu. Ya di sosmed Zenius by the way juga kita sering promo upload juga jadwal seleksi mandiri. Jadi mungkin bisa dikepoin di situ juga sih. Jadi mesti dipertimbangin itu juga, mana kira-kira misalnya aku nih pengen UI, ya udah UTBK misalnya ngejar UI, di SNBT misalnya di Mandiri misalnya yang ngincer UI juga, ya mesti disiapin juga dari sekarang sih materi SIMAK UI, atau kalau misalnya UGM ya mesti disiapin juga materi buat UGM seperti itu. Oke. Nah, dalam waktu yang relatif singkat ya, 40 hari atau mungkin dengan Mandiri mungkin ya sebulan, 40 harian kayak 40 serem banget ya kayaknya. Digauin. Ya 2 bulan lah. Sempet nggak sih untuk mempersiapkan belajar selama ya 2 bulan mungkin gitu untuk bisa mencapai cita-cita yang diinginkan gitu? Ari. Ya silakan. Opini Ari. Tergantung sih. Kalau jawaban kayak tergantung kesiapan kita sejauh ini gitu. Kalau misalnya ya tergantung kesiapan kita sejauh ini, dan tergantung
jurusan yang diincar juga nih. Soalnya kadang ada beberapa jurusan yang sebenarnya tingkat persaingannya nggak terlalu tinggi, tapi ada juga jurusan-jurusan yang persaingannya ketat banget gitu. Jadi mesti dievaluasi sih sejauh mana ya nilai tryout kita sejauh ini di posisi mana dan sejauh apa gap dengan jurusan yang kita inginkan gitu. Begitu sih dari Gue ngeliat ini sih, ini 45, ya ambil 40 harian lah ya. Itu udah levelnya ke arah taktik. Kalau ibaratnya main bola lo nyiapin taktik gitu. Tapi apakah lo bisa menang dengan taktik aja gitu? Ya, gue menganalogikan dengan bola. Lo taktiknya pakai formasi ini, lihat lawan pertandingan sebelumnya kayak gini, wah udah full deh. Tapi ternyata lo lari 10 menit ngos-ngosan. Terus lo tendangan passing lo salah-salah mulu. Terus banyak hal-hal dasar yang nggak benar. Nah, itu kan nggak bisa dibangun dalam waktu misalnya 40 hari. Nah, saran gue adalah pertama, ya emang kalau emang mau bangun fundamental, mulai dari soal aja dulu. Karena ini udah 40 hari kan. Jadi nggak mungkin, wah gue mau belajar PK kuantitatif dari awal, dengerin semua video penjelasan. Ruwet. Itu malah akan bikin lu khawatir banget, overthinking, aduh gue nggak sempet nih. Yang harusnya lu bisa ngerjain soal PK tuh misalnya bener 20 dengan kondisi sekarang yang tanpa ngapa-ngapain. Kan itu kan skolastik dasar kan. Tiba-tiba jadi 5 atau 7 doang karena overthinking gitu. Menurut gue fokus ke soal aja. Soal dari tryout kah, soal dari latihan kah, fokus ke sana, terus analisis yang tadi gue bilang ya. Jadi fokus ke soal, analisis, salahnya di mana, dan baru ke materi yang sesuai. Jadi nggak semua materi dihabisin. Dari sana itu nggak usah ada yang ngomongin kayak taktik gue akan ini so enggak 4-3-3 gitu. tapi lari 10 menit udah ngos-ngosan. Iya. Percuma gitu. Nah menurut gue ya dari 40 hari itu fokus ke soal, tapi bukan berarti drilling ngerjain soal tanpa ini ya, tanpa tahu penjelasan, diskusi segala macam. lebih bagus lo ngerjain satu tryout serius sampai habis itu misalnya 1 atau 2 hari lah tryout dihabiskan, 3 harinya lo nganalisis soal-soal tryout tadi sebelum besoknya tryout berikutnya kan. Mungkin kita ada berapa tryout sampai itu kita ya, punya masih ada beberapa sih. 3 ada ya. 3 ada. 3 cukup sih gue pikir. Paling nggak gini, kalaupun target jurusan yang lo pengen capai itu ya kayak tadi Ari bilang ya, kompetitif banget. Ya lo lihat nilai gue sekarang kira-kira segini nih, mau di tryout jenis atau tryout di tempat lain. Terus gapnya tuh tinggi banget. Ya lo mulai bisa bikin bahwa nanti kan lo daftar ini kan, apakah gue realistis nih dengan gap segini, atau gue harus ngambil cadangan di bagian 2 yang realistis. Dan cadangan juga jangan yaudahlah gue drop Jangan jauh banget gitu. Nanti apa ya, nyesel atau kesel sendiri ya kenapa gue kesini padahal gue kayaknya bisa iya gitu. Jadinya supaya main aman jadinya bawah banget gitu. Menurut gue masih ada sih kemungkinan untuk sukses, tapi itu lagi ya, lo harus fokus ke soal aja kalau udah 40 hari kayak gini. Kalau dari tryout Zenius sendiri nih, teman-teman yang udah ikut tryout Zenius tuh hasilnya kayak gimana sih Pras, gambarannya? Tryout kalau gue nganalisis gini sih, karena kan kita sistemnya IRT ya, dan kita juga dulu pernah ada podcast tentang IRT, udah ada penjelasannya. Sebetulnya jangan terlalu kayak, wah gue nilainya nggak naik-naik nih, nilai gue ada di kisaran 470 atau 510 terus nggak naik-naik. Fokus ke soal yang salah aja dulu. Jadi IRT itu kan, karena mungkin yang ikut tryout Zenius itu kompetitif juga. Jadi kan nilai IRT itu tergantung teman-teman lo juga nih. Kalau sangat kompetitif, jadi lo agak susah narik ke atas. Tapi semisal nanti UTBK kan pintunya kayak dibuka nih. Semua yang udah ambisius, ada yang ikut doang. yang hari H tahu sekarang ujiannya baru bangun tidur ya udah deh ujian, ada yang kayak gitu dan masuk mungkin aja. Bersangat beragam. Jadi jangan terlalu kayak overthinking bahwa nilai gue nggak naik-naik berarti gue nanti akan gagal. Nggak juga, fokus ke skill aja. Misalnya PK, gue udah bisa nih kalau soal-soal tipikalnya yang percentage kebalik. Kalau PBM kayaknya gue udah konsisten sih. Kalau misalnya ada soal-soal tentang ide pokok paragraf, gue biasanya bener gitu. Dan lu cari gue consistently salahnya di mana ya, itu aja, fokus ke sana. Kalau lu ngerasa bahwa hampir semua subtes UTBK skill setnya itu kayaknya gue udah merata, ya berikutnya lu tenangin diri aja. Nanti mungkin kita bisa tiap tahun ada ini ya 5 hari atau 10 hari sebelum UTBK gitu.
Apa ISQ? minggu Oh, minggu tenang. minggu tenang. Kirain ada ISQ. Ya supaya inilah nggak ini man nggak overthinking bahwa kayaknya gue belum ini. Karena gua belum banyak hal itu. non teknis juga yang berpengaruh ya Mas Iya, ya. benar. Bukan cuman kita ngomongin belajar terus, nilai udah bagus segala macam, tapi pola tidur nggak dijaga, kebugaran juga nggak ini, makan juga nggak dijaga, stres dan lain sebagainya, pas hari H bisa jadi sakit gitu kan, bahaya. Apalagi kan ini apa ya, habis Lebaran ya ininya, habis puasa. Mungkin pas puasa banyak puasa, mungkin terus ketika puasa kan pola tidurnya ada yang berubah ya. Jadi yang biasanya sahur atau apa, jadi terus paginya jadi ngantuk atau tidur kan. Biasanya kayak gitu kan. Terus pas UTBK kalau masih dapat pagi biasanya ya masih kebawa tuh kebiasaan atau ngantuk-ngantuk pas pagi-paginya itu. Jadi yang pertama salah satunya ya hal non teknis seperti itu, kayak pola tidur mesti Habitnya dibenerin. dibangun untuk ngerjain soal pagi ya. Kayak habitnya itu mesti dibenerin kayak gitu. Terus makanan juga tuh kadang sering juga ya orang-orang pas menjelang ini makan makanan pedes, terus pas hari H jadi sakit perut atau apa. Itu ada aja gitu ya, kayak gitu gitu. Jadi mesti diperhatiin juga kondisi non teknisnya, termasuk Lokasi sekarang gitu ya. lokasi Beda-beda ya? beda-beda ya gitu. Termasuk lokasi. Jadi bisa lokasi. jadi survei lokasi juga sebelum hari. Penting banget tuh survei lokasi, gue inget banget. Ya banyak karena gue udah ngajar dari tahun 2009 itu ada aja kasus setiap tahun yang cerita ke gue dari murid-murid gue atau teman-teman gue sendiri yang ngajar telat ke lokasi, nyasar. Terus nggak tahu karena baru pertama sana kenapa nggak sebelumnya dulu. Kan kita udah punya mindset kan, ya kita sendiri ngerasain kalau nyari alamat kondangan Susah. perginya jauh, pulangnya kok cepet. Nah itu karena otak kita udah kebiasa. Nah lakukan hal yang sama dengan tempat tes PTN juga. Anak-anak SMA juga jangan berpikir kalau kampus itu kayak sekolah, cuman satu gedung. Enggak. Ya, karena dulu juga pengalaman begitu, Pras. Pernah dulu ke Undip kan. Masih mikirnya tuh ya Undip paling cuman satu komplek beberapa gedung gitu. kecil gitu. Ternyata luas banget. Dan ya Kampus gue tuh kan MIPA, gue daftar ulang, gue turunnya di Gerbatama di depan UI itu. Terus dekat kok, ya gue jalan. Pas lihat sadar Gila. dikibulin sama senior kayaknya. Dan ternyata ada bis kuning gitu, gue gak bisa jalan. Ya, oke. Tadi kita udah bahas tryout, udah bahas tips ya segala macam belajar dan lain sebagainya. Dan di Zenius sendiri kita kan juga berusaha mempersiapkan teman-teman nih buat SNBT dan juga UM lewat program bootcamp. Nah, value-nya bootcamp ini apa sih yang bisa akan bantu banget teman-teman buat ikut ujian nanti? Oke, karena gue dari kurikulum jadi gue jawab duluan. Itu tadi ya yang diomongin di awal, kebersamaan dan ya bareng-bareng berjuang itu penting, dan ada mentor yang ngingetin jadwal belajar lo. Karena ini kan bentuknya intensif banget ya. Lo udah lepas dari kegiatan-kegiatan sekolah, terus tiap hari tuh kayak harus di push bareng-bareng bahwa sekarang ngerjain apa sih? Apakah ngerjain hal yang fundamental atau ngerjain soal yang mirip sama ujian UTBK atau nonton video. Nah, itu yang bareng-bareng kita mau push ke sana. Dan yang kedua adalah program bootcamp itu biasanya untuk ningkatin awareness, man. Awareness kita mungkin ada berapa yang enggak kok gue udah siap, tapi kayaknya sebulan ini kayak apakah gue betulan siap. Nah, bootcamp dirancang supaya selain ada tutor yang ngajar, juga ada mentor yang sebagai pendampingnya. Dan itu yang lebih penting sih menurut gue di program bootcamp. Ada mentor yang ngingetin, dan mentor-mentor itu dipilih dari alumni ya. Alumni yang tahun kemarin yang udah kuliah di PTN top lah. Jadi yang udah lolos. Dan itu kayak first hand experience sih. Gimana mereka menyiapin diri mereka, cerita ke lu juga, dan gimana mereka perkuliahan di tahun-tahun pertama. Jadi lu semakin termotivasi kan, oke, gue harus masuk jurusan ini karena gue udah diliatin kak ini labnya kayak gini-gini gitu. Dan ya itu sih isinya mentoring, terus layaknya program intensif lainnya. Mudah-mudahan sih full ya jatuh kegiatan lo dari pagi sampai malam itu lo difokuskan untuk siap untuk UTBK. Soalnya kalau nanya perkuliahan di UI ke Kak Pras itu udah sangat tidak jauh relevan banget. Udah sekian puluh tahun yang lalu gitu. Jadi Aduh. ini
alumni-alumni yang baru banget diterima tahun lalu sih. Jadi infonya paling update lah. Jadi bootcamp ini bukan sekedar mempersiapkan dalam arti mempersiapkan kognitif buat belajar segala macam, tapi ini kayak support system juga Yes, ya. bener. Support system buat kita lebih, ya bukan hanya awareness tapi juga lebih pede, mungkin pedenya dibangun dan lain sebagainya. Oke dah, yang terakhir juga kita punya buku Hajar yang udah cukup mendapatkan Lo kan bikin juga iya, ikutan. alhamdulillah ya bisa mendapatkan atensi yang cukup baik gitulah. Nah, jadi kita ada 3, ada buku, ada tryout, ada bootcamp. Nah, bagaimana mengkompilasi 3 jurus ini nih buat mereka yang sedang berusaha dan berjuang? Mau dari tryout. Oh, iya. Ya buat teman-teman ya yang mungkin yang di sosmed sih ada beberapa anak yang curhat ya bahwa dia mungkin mahasiswa terus kemudian setelah semester berganti Mencoba lagi mulai ya. overthinking terus SNBT kan pendaftarannya udah dibuka mulai overthinking dan mereka nggak punya bayangan sama sekali. Karena beda banget ya. Beda banget. Oh, ini beda banget. Hanya TPS kan tesnya tesnya. beda dan tipe soalnya juga berbeda. Jadi untuk mahasiswa atau teman-teman yang belum kebayang sama sekali tentang materinya atau ya mungkin baru mulai belajar anak-anak kelas 12 mungkin yang baru sadar tentang Ternyata gue bentar lagi harus kuliah. atau ya yang nggak lolos SNBP yang ya udah bertaubat lah ya. Kayaknya gue kemarin Kan pintunya masih banyak, Iya, termasuk iya. pintu taubat, Ri. bertaubat dan emang pengen belajar tapi nggak tahu sama sekali. Nah itu bisa ikut bootcamp itu atau ikut atau beli buku Buku Hajar Hajar Zenius. Karena di SNBT. buku Hajar ada materinya juga. Jadi nggak cuma latihan soal doang, tapi kita jelasin juga materi-materinya seperti apa, subtesnya seperti itu gitu. Jadi itu sih. Nah cuman kalau teman-teman yang mungkin udah ada persiapan, nah itu bisa mengikuti tryout lah, minimal ikut tryout itu gitu. Itu yang niat paling minimalnya adalah ikut Dengan tryout ya. tryout itu. Dan cukup terjangkau sih, jadi 75.000 untuk 3 kali tryout. Gimana Mas Pras, ada tambahan lagi? Iya. Sama sih ketika di bootcamp pasti pakai buku Hajar juga ya, Hajar SNBT untuk materinya. Tapi kalau misalnya itu anak misalnya buat yang lo semua yang aduh gue kayaknya harus di push nih, butuh support system yang gede banget, butuh dukungan ya, lo saran kita adalah bootcamp. Tapi kalau misalnya kayak tadi Ari bilang gue masih kuliah, gue pengen coba lagi, terus misalnya aduh gue pengen coba dulu gimana persiapan gue sendiri, kayaknya gue bisa memotivasi diri gue sendiri, oke, ya udah buku. Karena itu ada, kalau dilihat di pasaran ya, buku Hajar kita tuh satu-satunya buku yang ada materi TPS dan skolastik. Nggak cuma soal doang ya? Gue sering patroli di patroli di toko buku itu ngeliat apa buku-buku yang beredar. Ya baru kita sih yang baru jenis yang emang ya hasil begadang-begadang mana bulan Desember. Karena begitu pengumuman itu keluar, kita kan langsung bikin dan bukan cuma kita bikin soal-soal ini, enggak, kita juga lihat fundamental gimana nyelesain soal ini gitu materinya. Dan ya itu buku sih. Tapi kalau misalnya aduh buku pun gue udah punya materi-materi misalkan gitu, ya udah lo yang tadi Ari bilang ya, tryout ya paling nggak lo mensimulasikan kejadian pas UTBK itu sebanyak mungkin. 3 kali kan tryout ya paket kita. Iya. Oke, thank you banget. Ada lagi yang mau disampaikan sebagai kata penutup dan kata-kata terakhir? Apa ya, udah disampaikan waktu. Udah disampaikan semua? Paling ini teaser buat next episode mungkin ya. Jadi kalau mungkin SNBP udah gagal, SNBT mungkin masih belum kurang. Mandiri juga kurang persiapan, masih ada satu jalan lain yaitu ya gap year itu sih. Jadi kalau gue sangka jadi TKI kalau enggak ya. Jadi ya selama ini mungkin gap year sering diremehin ya, padahal ya bisa jadi kita bisa lebih nyiapin dengan gap year lebih itu. panjang, lebih Kayak bagus ya. gue baru selesai nonton One Piece yang Marineford habis perang itu kan. Kan habis itu kan spoiler tuh yang belum gap year 2 tahun. Gap year 2 tahun. Luffy itu gap year 2 tahun. Dari kru-krunya gitu. Jadi sampai akhirnya dia kalau dia Luffy nggak gap year, bisa jadi dia gagal nyelamatin teman-temannya juga kan setelah dia gagal nyelamatin Ace gitu.
dengan setelah gap year dia fokus buat ngelatih apa ya kemampuannya, Latih hakinya gitu. Akhirnya jadi jago banget dan teman-temannya juga masing-masing jago. Yeah. Nah, bisa jadi teman-teman kayak gitu. Mungkin targetnya UI, targetnya ITB atau apa yang kayaknya nih belum kesampaian sekarang. kekejar. Sadarnya baru sebulan ini nih. Sadarnya gitu. baru sebulan ini belum kekejar. Ya bisa jadi gap year itu sih. Cuman ya selama masih ada waktu dan pengen ngejar, dikejar aja. Cuman kalau nggak kekejar masih ada gap year itu. Mungkin nggak harus 2 tahun kayak Luffy ya, tapi setahun cukup. Kayak Luffy bapak gap year nasional. Gap year. Ya. Paling itu sih gitu. Jadi Oke. udah dengan gap year ya lu bisa fokus di kekuatan, fokus di ningkatin kemampuan diri buat menggapai mimpi yang lebih tinggi. Gitu. Oke, thank you banget Mas Ari Oke. Chandra, Mas Pras. Oke, Thank you. segitu aja. Ketemu lagi di episode Zenius Learning Podcast selanjutnya. Goodbye. Goodbye.